Akhirnya kelar juga kita nonton film Ikatan Darah. Ini adalah film kedua dari Wise Pictures. Dan gue bisa klaim di awal, Ikatan Darah ini bisa dibilang adalah adiknya The Raid ya. Setelah banyak banget sineas-sineas ataupun film Indonesia yang berusaha meniru ataupun mengcopy vibe dari The Raid, jarang yang berhasil. Gue bisa bilang Ikatan Darah ini salah satu yang berhasil. Kalau bisa diurutan gitu, yang pertama The Raid yang pertama gitu ya, The Raid yang kedua, yang ketiga itu The Night Come For Us gitu. Nah, yang keempat itu baru Ikatan Darah ini, karena emang berhasil banget. Meskipun karakter utamanya adalah cewek, tapi ini nggak seolah-olah membuat cewek itu jadi powerful banget yang nggak believable, enggak. Tapi setelah melihat karakter Mega ini believable banget, kuatnya, karena emang latarnya cukup menarik. Jadi kita ceritakan dulu sinopsisnya, di mana di sini film ini bercerita tentang karakter Mega, seorang atlet pencaksilat yang selalu lomba kemana-mana, tapi akhirnya cedera dislokasi di sininya, akhirnya membuat dia nggak bisa meneruskan karir pencaksilat ke kancah nasional ataupun internasional, dan akhirnya membuat nasibnya berubah drastis menjadi seorang pelayan restoran biasa, sering dihina kayak gitu. Dan di sini menariknya keluarganya juga dari keluarga yang kurang mampu, dia nggak punya bapak, cuman ada ibunya sendiri, dan ada kakak bernama Bilal, sehingga mereka berdua inilah yang harus membiayai rumah tangga ini. Dan di satu titik yang menjadi masalah utama dari film ini adalah Bilal ini bermain judi dan kejebak utang sama rentenir. Nah, disinilah masalahnya, dan ternyata utangnya menumpuk sampai 300 juta yang membuat mereka sangat tidak mungkin untuk menebus utang tersebut. Dan akhirnya preman datang nagih terus kayak itu. Di satu titik si Bilal ini udah muak, akhirnya membunuh sang bos rentenir itu. Ternyata nggak cuman membunuh sang bos rentenir, ternyata di atasnya lagi ada ketua mafia yang sangat luar biasa gitu, dimana di underground ternyata si Bilal ini tanpa sengaja membunuh salah satu sistem kayak gitu. Nah, ini yang menarik, dan yang gue suka di film ini adalah pengambilan latar kampungnya, karena memang setelah Bilal membunuh itu dia kabur, dan akhirnya dikejar sama si kakaknya si rentenir ini, namanya Primbon gitu, yang diperankan sama Teguh Rifnu ya. Dan akhirnya itu kampung di blok ya, diblokade sama si para semua preman mafia ini. Yang bikin menariknya menurut gue bukan cuman karakter Bilal Mega aja yang bertarung melawan si para preman yang banyak banget ini, tapi ternyata warga lokalnya ikut juga melawan itu kan. Nggak banyak film yang menyertakan warga lokal juga ternyata di action menurut gue, dan ini salah satu yang cerita yang menarik menurut gue gitu, karena emang warga lokalnya nggak mau juga, ada apa lo di kampung gue, akhirnya dia berantem sama si premannya sih. Itu sih luar biasa gitu. Nah, di sini Mega juga punya teman namanya Dini. Ternyata Dini ini juga bekerja sama rentenir yang mau nggak mau membuat dia harus melawan Mega dan juga si Bilal. Nah, secara keseluruhan dari action sequence saja deh kita bahas, nggak usah babi-babi bu, keren banget. Kalau teman-teman mikir Ghost in the Shell itu ngeri banget, sadis, belum ada apa-apanya, Pak. Belum ada apa-apanya dengan Ikatan Darah. Ikatan Darah ini memang khusus action juga, sayat menyayat ada. Bacok membacok jelas ada, pukul memukul jelas ada, kepala copot jelas ada. Yang paling gongnya juga di sini pakai mesin rumput kayak gitu, berantem lo bayangin gitu, sang tubuh ngalir gitu, udah kengeriannya sadis. Action sequence-nya nggak usah diragukan lagi gitu. Apalagi udahlah action sequence-nya bagus, udahlah aktornya juga bagus, ditambah lagi dengan pengarahan kameranya juga bagus dari Ferry Rusli ya, dimana dia kan sebenarnya stuntman ya aslinya gitu, dan juga selalu ikut Wise Team kemana-mana. Jadi kameranya tuh nggak cuman ngambil gambar, tapi juga ikut berirama, ikut adegan-adegan berantemnya kayak gitu, karena setiap karakter ternyata pergerakan kameranya beda. Karakter misalnya Bilal, pergerakan kameranya beda, Mega beda lagi, Dini beda lagi, Boris beda lagi gitu. Dan itu yang bikin kita nggak bosan sama action sequence-nya. Belum lagi di sini para karakternya juga believable banget ya, karena memang Mega sendiri ini kan diperankan sama Ciananta. Ciananta setahu gue juga bukan aktor bela diri banget gitu, tapi dibimbing dengan Wise Team, dan ternyata di sini believable banget untuk dia berantemnya, jurus-jurus silatnya. Kalau Bilal versi Dobi Romero oke lah, dia nggak terlalu yang silat-silat banget, karena emang ya dia basicnya cuman ya preman-preman selengean biasa aja gitu. Tapi untuk temannya si Mega, si Dini, gue suka sih karakternya si Dini ini diperankan sama Ismi Melinda ya. Dia juga berantemnya juga believable banget, dan yang nggak diragukan lagi memang kemampuan dari Wise Team bikin aktor ataupun aktris yang nggak ada basic pencak silat ataupun bela diri jadi keren di kamera, karena lagi-lagi kameranya juga ikut ngedukung pergerakan ininya. Tapi lagi-lagi
dengan action sequence yang megah bombardir bukan berarti film ini tanpa kekurangan gitu. Dan kekurangan yang paling utama adalah ketika film ini sudah nggak tentang action lagi tapi udah beralih ke tentang percakapan, dramanya. Apalagi di awal-awal itu kan membangun development ceritanya ya, development karakternya pun dibangun di awal di sekitar 10 ataupun 20 menit awal. Itu berasa sinetronnya sih. Gue merasa kayak ya nggak, agak jomplang aja ketika actionnya levelnya udah level dunia kayak gitu. Baik dari pengambilan gambar, sinematografi, White Angel, di mana kayak ketika kamera goyang seki-seki kayak cocok lah gitu. Tapi ketika udah mulai melo, udah mulai drama, udah berasa memang dialog-dialognya masih kaku dan menurut gue ini ya lagi-lagi kayak berasa nonton sinetron tapi ketika berantem boom berubah lagi kayak nonton John Wick. Nah, ngomongin tentang John Wick, gue merasa memang di pertarungan-pertarungan ini ada beberapa adegan yang gue nggak mau menuduh atau enggak memang terinfluence dari John Wick ataupun The Raid juga, karena emang ada beberapa adegan berantem yang kita nontonnya capek banget gitu ya. Capek banget kenapa? Karena di satu villain aja tuh berantem lama banget yang bikin kita lelah nih kapan selesainya, padahal ini belum ke puncak penjahatnya tapi kok jadi capek banget. Kalau John Wick kan development ceritanya udah dapet dari John Wick pertama, kedua, ketiga sampai kelima misalnya. Sedangkan ini kan baru debut ya, tiba-tiba harus menghadapi lawan yang sebesar itu sebanyak itu, sedangkan Mega di awal masih kelemar-kelemar nih ya, agak dalam tanda kutip kelemar-kelemar, tiba-tiba harus menghadapi yang sebesar itu dan dalam kondisi dia sedang nggak yang fit juga. Jadi menurut gua agak nggak believable di awal, tapi gara-gara memang teknisnya yang luar biasa bikin kita bombastis gitu. Karena memang beberapa kekurangan di sini adalah dengan durasi yang hampir 2 jam atau lebih ya, 2 jaman itu menurut gua film ini diperpanjang dengan tanpa alasan ya. Tanpa alasan karena apa? Karena emang layer penjahatnya tuh banyak. Yang paling utama tuh ada 3 layer lah gitu penjahatnya. Penjahat tahap 1 ada Boris. Itu Boris udah susah mampus ngalahinnya gitu. Yang kedua ada Macan. Itu gila, Macan juga capek banget ya. Tapi ngomongin Macan, gue suka sih karakter ini karena emang kayak bahasa Sunda tapi gaya Jepang, makan gorengan itu kayak waduh itu gimana gitu. Dan terus yang dia berantem di spa itu kayak definisi kontras antara keheningan sama keributan digabungkan jadi satu. Gue suka sih adegan ini. Meskipun bukan sesuatu hal yang baru ya di Hollywood ataupun di film Indonesia, bahkan sering digunakan kayak gitu, bahkan di Netflix juga ada ya. Tapi enak aja ngelihat bagaimana kontras antara keributan dan juga tempat yang hening, harusnya hening tuh ya menarik banget. Tapi lagi-lagi di sini actingnya si karakter Macan sih, Aing Macan, dia cium-cium kayak gitu kayak mengendus-endus kayak gitu, itu menarik sih. Ini kan diperankan sama Rama Ramadan, tim dari Wise Team juga sebenarnya. Setelah layer kedua, di mana tingkat kedua dari villain, ada tingkat yang paling utama yaitu Primbon. Primbon ini gue suka penggambarannya kayak agamis gitu, karena memang profesinya sebagai pendeta, tapi di bawah semua itu underground. Lagi-lagi ini singgungan untuk semua agama juga ya. Sebenarnya orang yang kelihatan baik bisa aja di belakang-belakangnya dia punya masa lalu ataupun background yang mengenaskan gitu. Dan ini juga digambarkan sama Primbon. Yang gue suka dari acting dari Tengku Rifnu di sini, dia total ketika dia ngomong itu bikin kita ngakak, padahal dia serem tapi bikin kita ngakak karena kontras antara dia ngomongnya lembut tapi yang dilakukannya motong kepala orang kayak gitu, kayak ya banyak banget hal-hal yang di sini kontras yang gue suka sebenarnya dari film ini. Dan berantemnya itu karena memang kita udah kelelahan ya, ini kekurangannya lagi karena kita kelelahan sama Boris, sama Macan, belum lagi sama anak buahnya. Ketika berantem sama si Primbon, kita udah kecapean. Aduh, kapan nih selesai? Apalagi berantemnya cukup lama gitu dan aduh kapan nih karena nggak ada urgensinya bikin 3 layer yang terlalu berlama-lama menurut gue. Belum lagi kalau dari Mega itu pun development karakternya dengan satu kejadian dari yang dia biasa aja berantem ngalahin si Dini, tiba-tiba nanti di akhir ngalahin yang villain utamanya dan dia masih sempat jalan, itu staminanya luar biasa banget. Udah dia bekas cedera tapi tiba dia udah bisa menghantam sebatalion penjahat. Itu kita perlu mencerna sih sebenarnya ya. Tapi secara keseluruhan, mulai dari teknis ya, sinematografi, mulai dari pengambilan gambar, pengambilan tempat gitu ya, pemilihan tempat yang di kampung kayak gini juga yang kita relate kalau kita sering lewat di gang-gang kecil di Jakarta kan. Menurut gua believable tempatnya, dan ini bukan dibangun yang itu. Mungkin ada beberapa dibangun tapi emang beneran ada kampungnya di sana. Jadi ya menurut gue ini membuat hal yang jadi mencekam, apalagi pengambilan gambar white-nya kayak gitu.
wah, siluet-siluetnya gitu menurut gua ini pas banget, dan mencekam-mencekam di gang sempit ada Boris lagi membantai orang itu dapat, dan tone warnanya juga sangat menarik, gue suka. Dan ini kan sutradaranya gue lupa bilang ya, sutradaranya adalah Siddhartha Tata kan. Dia juga bikin Waktu Maghrib, gue cukup suka dengan warna dari Waktu Maghrib pun, ceritanya pun juga suka. Diterapkan di film action ternyata sangat berhasil. Jadi menurut gue Siddhartha Tata harus bikin film action selanjutnya. Gue melihat bahwa motivasi misi dari Aquais cukup berani dan juga cukup mulia di sini, karena mengangkat film-film juga aktor yang entah datang dari mana tiba-tiba diangkat sama dia. Untuk sutradara dan juga tim dan orang-orang terlibat dari film ini, thank you udah bikin film ini dan udah bikin film Indonesia berwarna, nggak yang horor mulu atau drama mulu, drama yang bikin nangis mulu gitu. Jadi ada action juga, jadi makin kaya. Dan ya, di akhir review setelah menyaksikan Ikatan Darah ini, terlepas ada beberapa kekurangan-kekurangan, tapi kelebihannya lebih banyak ya. Jadi gue memberikan skor untuk Ikatan Darah ini ada di angka 8 dari 10. Kalau kalian udah nonton, berapa skor kalian? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah.